Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah saudara pernah memikirkan siapakah orang-orang penting yang perlu saya untuk doakan? Kebanyakan di antara kita hanya mendoakan tentang diri kita sendiri, tetapi kita lupa tentang hal yang lebih luas. Dan ini yang disampaikan kepada Timotius terkait tentang doa jemaat itu. Bahwasanya kita sangat penting sekali mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Coba bayangkan seandainya saudara berada di zaman ketika Kekaisaran Romawi masih memerintah. Saudara berada di bawah penguasaan raja-raja yang mengklaim diri mereka, kaisar-kaisar yang mengklaim diri mereka sebagai Tuhan. Saudara sungguh-sungguh akan tersiksa. Dan itu terjadi pada kekristenan mula-mula. Ketika seorang kaisar berkata, "Aku adalah Tuhan dan Allah. Barang siapa yang tidak menyerukan aku Tuhan dan Allah, mereka akan dibakar hidup-hidup." Itu terjadi ketika orang-orang Kristen pada abad mula-mula beriman kepada Kristus dan menghadapi tantangannya. Tentu pemimpin itu memiliki hal yang akan mempengaruhi kehidupan jemaat. Tetapi kita lupa bahwasanya keputusan mereka itu harus ada terang firman di sana. Itu mengapa kita perlu mendoakan mereka supaya mereka tidak semena-mena membuat sebuah keputusan, karena keputusan yang mereka lakukan akan berdampak kepada kehidupan kita. Dan inilah mengapa Paulus berkata kepada Timotius supaya jemaat ini untuk mendoakan semua orang
untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, sehingga kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini berkaitan dengan beribadah dan berkaitan dengan cara hidup, karena di sana ada kehormatan. Apakah kita bisa terhormat ketika kita berada di dalam tirani? Ketika kita memiliki pemimpin yang terus membawa kita kepada kehancuran, apakah kita merasa terhormat? Tentu kita akan menjadi sangat merasa terhormat ketika kita memiliki pemimpin dan kita melakukan sesuatu hal yang benar dan berguna bagi negara di mana kita berada. Dan kita harus memikirkan itu baik-baik, karena Allah menginginkan supaya orang yang diselamatkan itu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan di sana kita semakin jelas memahami bahwasanya hal yang membuat saya hidup dalam kebenaran itu adalah memiliki kepekaan yang besar terkait tentang dampak yang besar. Dan di manakah hal itu terjadi? Ternyata kita sedang berperang bukan melawan darah dan daging. Hal itu ditegaskan oleh Paulus. Kita melawan para penguasa-penguasa, kita melawan para roh-roh jahat yang ada di atas, dan semua itu telah mengambil peranan penting. Jika semua peranan penting itu telah diambil oleh si iblis, siapakah yang ingin dihancurkan? Tentu dia ingin menghancurkan seluruh umat manusia. Tetapi jika posisi-posisi strategis itu ditempati oleh anak-anak Tuhan, tentu mereka akan memikirkan apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia. Jangan pernah melupakan doa itu, dan biasakanlah mendoakan orang-orang yang memimpin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami kerap melupakan bahwa pemimpin kami adalah sosok yang penting sekali untuk kami doakan. Kami memohon kepadamu Bapa, supaya Engkau memberkati pemimpin kami, supaya memiliki hati seperti Kristus, sehingga apa yang boleh dipikirkannya, apa yang dikehendakinya, bukan berasal dari bisikan si setan, bukan berasal dari kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan umat-Mu, bangsa ini, dan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Kami memohon Bapa, supaya Engkau juga senantiasa mengingatkan kami supaya tidak meninggalkan kebenaran itu, tetapi kami hidup di dalam pengertian yang bersumber dari kebenaran itu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.